Pemirsa, viral di media sosial, siswa SMP Negeri 1 Barangka temukan ulat dalam menu makanan bergizi gratis atau MBG di sekolah. Ini pihak sekolah pemirsa telah melaporkan hal ini kepada penyedia MBG dan meminta agar pihak penyedia lebih teliti lagi agar siswa tak mengalami keracunan. Ada ulat, Don. Berangkat. Gimana nih Prabowo? Ini makan berulat Prabowo. Makanan apa nih Cok? Coba lihat. Lihat. Menu program makan bergizi gratis atau MBG dikeluhkan siswa setelah ditemukannya ulat dalam menu yang disajikan. Dalam video yang berdurasi 22 detik tampak ulat terlihat di menu sayur. Salah satu siswa terlihat mengambil ulat tersebut lalu mengangkat untuk memperlihatkannya pada kamera agar terlihat jelas. Insiden terjadi di salah satu sekolah di Kabupaten Muna Barat, tepatnya di SMP Negeri 1 Barangka. Pihak sekolah melaporkan hal ini kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, penyedia MBG di SMP Negeri 1 Barangka. Mereka meminta agar pihak penyedia lebih teliti lagi dalam menyediakan menu makanan bergizi gratis agar siswa tak alami keracunan. Harapan saya barangkali hanya kepada pihak penyedia. Dan itu barangkali ada pihak-pihak yang berkompeten tentang hal itu agar ke depan tidak terjadi lagi barangkali hal-hal yang seperti itu. Sementara itu penyedia makanan bergizi gratis meminta maaf atas temuan ulat pada menu sayur yang dibagikan kepada para siswa. Kemarin itu kita tidak ada menu daging. Jadi menu kita kemarin dari 2.500 sekian porsi, menunya adalah telur, orak-arik, dan sayur. Jadi itu fix ulat itu adalah ulat sayur. Dan dari 2.500 sekian porsi yang kita sajikan kemarin pun hanya satu porsi saja juga yang ditemukan itu. Kedepannya pihak penyedia menu makanan bergizi gratis berjanji akan bekerja sesuai standarisasi terkait sortir dan memilih bahan dengan kualitas yang bagus. Dari Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Ya, Pram, ini sepertinya proses penyortiran dan juga pembersihan bahan makanan harus lebih teliti lagi ya. Ada kecolongan nih pemirsa, mungkin lebih teliti lagi, ada pengawasan yang lebih dalam lagi, apalagi dari kemarin situasi atau informasi mengenai MBG ini sempat hilang kan dari publik. Dan kembali jadi sorotan ya. Apresiasi juga untuk masyarakat yang langsung memviralkan biar nanti dari Pak Prabowo-nya mungkin evaluasi lebih ya bagi penyelenggara atau pihak catering sehingga nantinya bisa lebih hati-hati. Anak-anak lebih sehat lagi, Indonesia lebih emas lagi karena berawal dari makanan pemirsa. Baik. Sebelumnya pemirsa juga puluhan siswa di Cianjur, Jawa Barat ini juga alami keracunan massal diduga setelah menyantap hidangan makanan bergizi gratis yang dibagikan di sekolah. Ya, para korban pun akhirnya dirawat intensif di RSUD Cianjur. Puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 di Cianjur, Jawa Barat menjalani perawatan intensif di instalasi gawat darurat RSUD Cianjur usai menyantap hidangan makanan bergizi gratis di sekolahnya. Rata-rata gejala yang dialami para siswa diantaranya mual, pusing, muntah, hingga diare. 20 lebih siswa sempat menjalani perawatan intensif, satu diantaranya merupakan siswa sekolah menengah pertama. Hingga saat ini tersisa sebanyak 12 orang yang masih dirawat dan sisanya sudah diperbolehkan pulang. Ini kondisi setelah dirawat nih seperti apa sih ya? Membaik sekarang terus dikasih obat. Yang gejala yang kerasnya muntah-muntah nggak? Pasca kejadian, Bupati Cianjur melakukan pemantauan dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi mengambil sampel sisa makanan untuk dilakukan uji laboratorium. Ya, saat ini kan kita masih dalam pengecekan dulu ya. Kita lakukan pendalaman, termasuk juga kita harus objektif melihat dari hasil-hasil dan kita akan sesuai dengan hasil lab nanti. Pasca terjadinya keracunan massal tersebut, dapur penyedia makanan bergizi gratis di wilayah Desa Limbang Sari, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat terpantau sepi dan berhenti produksi. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, waspadalah saat membeli makanan atau minuman karena di Rejang Lebong Bengkulu petugas menemukan kerupuk mengandung boraks. Nah, tak hanya itu pemirsa, kemasan juga ditertera pula nomor izin palsu. Petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan mendatangi salah satu rumah warga yang memproduksi kerupuk di Desa Air Merah, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. BPOM mendatangi rumah warga ini setelah mengetahui pemilik rumah baru saja menerima paket berupa bahan-bahan kimia. Alhasil paket yang dibeli secara online ini langsung diperiksa dan dibawa ke kantor BPOM. Usai didalami, ternyata kerupuk mengandung boraks yang berbahaya bagi tubuh. Nah, tapi di dalam produk ini yang terdapat kandungan borak yang dicampurkan ke bahan-bahan pangan. Nah, ini yang tidak boleh di produk makanan. Di bungkusnya juga ada label BP POM seperti apa? Jadi BP POM ini awalnya ini sudah tidak ada. Jadi isinya dari ini tidak ada dari BP POM. Dia buat sendiri ya? Ini dia buat sendiri. Palsu ya? BPOM mengimbau pada masyarakat agar lebih berhati-hati dan waspada dalam memilih makanan yang hendak dikonsumsi. Dari Rejang Lebong Bengkulu, Widodo Waluyo, iNews melaporkan. Ya pemirsa, modus borak dalam makanan ini sebenarnya nggak hanya kerupuk aja, di bakso, tahu, mie juga sempat marak sekali pakai boraks, formalin ya. Karena ini untuk mengawetkan makanan, katanya juga lebih enak juga rasanya. Tapi boraks itu bukanlah bahan makanan pemirsa. Boraks itu sebagai bahan kimia yang konon katanya juga dikonsumsi dengan jangka panjang. Ini bisa menyebabkan kanker, gangguan fungsi organ seperti hati dan juga ginjal. Ya lebih baik kita makan real food aja deh, Pram. Bener banget. Masak gitu sendiri walaupun ribet tapi lebih aman dan sehat ya. Ini pecutan juga buat BPOM mungkin lebih sidak lagi untuk diperketat lagi ya untuk menyelamatkan masyarakat kita dari makanan berbahaya pemirsa. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Ketua Komnas HAM perwakilan Papua, Fritz Ramande, bersama rombongan ditembak kelompok kriminal bersenjata Papua. Ya, mereka ditembaki pemirsa saat mencari Ibtu Tommy Marbun, mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bituni yang hingga kini masih hilang. Rombongan yang membawa Ketua Komnas HAM perwakilan Papua harus berlindung saat ditembaki KKB di Sungai Rawara, Distrik Moskona, Teluk Bintuni. Bahas, tolong, kami dilindungi dalam nama Yesus. Kontak senjata pun terjadi setelah tim gabungan dari Brimob melakukan tembakan balasan. KKB yang terus terdesak mundur ke dalam hutan. Tolong, kurang lebih pas jam 7:10 kami ditembak oleh kelompok sipil bersenjata. Kami berlima, syukur bisa selamat melakukan perlindungan diri, 4 kali ditembak dan syukur mendapat perlindungan dari anggota Brimob melakukan tembakan balasan dan kami bisa selamat di sini. Seluruh rombongan berhasil diselamatkan ke Distrik Moskona, Teluk Bintuni. Perwakilan Komnas HAM berada di lokasi untuk ikut mencari Ibtu Tommy Marbun, mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni yang hilang sejak 18 Desember 2024 lalu. Dari Bintuni, Papua Barat, Chandri Suripati, iNews melaporkan.